المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واجعل جنة مأواهم بشفاعة رسول صلى الله عليه وسلم. Inna
بركاتنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبشرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يحشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 استغفر الله استغفر الله العظيم 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 استغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Ibrahim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in bi barakatil Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Menuju acara yang selanjutnya, yakni sambutan yang pertama dari tuan rumah kepada sahabat Mahmudi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dewan Pembina Ansor Kecamatan Magelang Bapak Sudi, yang terhormat Ketua MDS Dewan Ansor Pak Hasan, dan yang terhormat Ketua PAC Ansor Kecamatan Magelang Pak Sahabat Robin, dan semua ketua ranting Ansor dan beserta anggotanya se-Kecamatan Pagelaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan MDS di Ranting Ansor pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun, membimbing dan mengajarkan kita sehingga kita mengerti dan paham tentang agama Islam yang hakiki. Untuk yang ketiga kalinya, kami sebagai tuan rumah di Ranting Ansor Kecamatan Magelang di Desa Kanegoro, yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini. Yang kedua, kami mohon maaf, seribu maaf ketika di dalam pelaksanaan kegiatan MDS Ansor ini ada hal yang kurang, mulai dari tempat, hidangan maupun yang lain dan penyambutan. Yang ketiga kalinya, mari kita terus bersama-sama bagaimana Ansor dan Basar Kecamatan Magelang ini aktif dan bisa kompak sehingga bisa melaksanakan MDS setiap bulan sekali. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam melaksanakan MDS ini. Mungkin itu sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari yang kedua Majelis Zikir dan Sholawat di Jalur Ansor Kecamatan Pagelaran kepada sahabat Hasan Lesari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus majelis wilayah majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pagelaran yang kami hormati pembina GP Ansor Kecamatan Pagelaran Sahabat Siti, yang kami hormati ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pagelaran Sahabat Rafiq MPD, yang kami hormati Kasat Korkel serta jajaran sahabat Suyati, ketua ranting, pimpinan ranting GP Ansor Desa Kanigoro sahabat Mahmudi, sahabat-sahabat baik Ansor, Banser, Detwanser sekecamatan Pagelaran serta ketua-ketua ranting sekecamatan Pagelaran yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bertatap muka di tempat yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ketua pimpinan ranting Desa Kanigoro yang telah memberikan tempat serta hidangan. Ucapan yang luar biasa terima kasih. Ini tidak bisa Rijal Majelis Zikir dan Sholawat Rijal Ansor Kecamatan Pagelaran ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya peran dari ketua ranting sekecamatan Pagelaran, khususnya ketua pimpinan ranting Desa Kanigoro. Terima kasih sahabat Mahmudi. Dan tentunya pada malam hari ini pula tidak bisa seramai ini tanpa kehadiran dari sahabat-sahabat. Tentunya ini meluangkan waktu. Semoga amal jariah sahabat-sahabat senantiasa dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sahabat-sahabat, tentunya majelis zikir dan sholawat ini adalah salah satu lembaga semi otonom yang mengurusi bidang keagamaan dan menjadi wadah silaturahmi. Nah, inilah luar biasa sekali kesempatan yang berbahagia ini. Tadi saya tanya kepada sahabat Marsiti, katanya dari Monokerto, kebun ini. Kulo wau nggih wonten sahabat Marsiti. Kulo kan gitu penggayaan ceperan, akhirnya najuk sampai biasa tekok jam itu sampai setengah 8 sepurane ya. Tapi ini bentuk tanggung jawab. Artinya bukan saya pribadi ini memberikan sebuah usaha, nah, di mana jauh-jauh kita cuma ini pilih-pilih aduh Kanigoro, aduh yang Mahmudi ya Allah, ini teh budal pamitan bojoku teh dia dari Jalur Ansor mulai bengi maneh, mendino wis mulai bengi iki jadi mulai bengi maneh. Tapi ini moga-moga ini menjadi ikhtiar kita silaturahmi. Insyaallah silaturahmi ini tentunya satu ndak akeh rezeki. Alhamdulillah ini wis bedok kopi, bedok gorengan, rokok ya wis disuguhi jajanan kuwi mangko. Nek wis bondo sehat lah ini mangko. Sing penting awake dhewe kumpul-kumpul silaturahmi, muga-muga dipanjangkan umurnya, dijembar rezekinya. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf
maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sambutan berikutnya dari Ketua PAJ GB Ansor Kecamatan Pagelaran kepada sahabat Taufik, kami persilakan. Belum masih terus cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para ulama, wabil khusus jajaran FBCNU, alhamdulillah pada malam ini diwakili oleh Abah Mas Budi. Kemudian yang kami hormati penasehat kita, penasehat PAJ GB Ansor Kecamatan Pagelaran, alhamdulillah sahabat Masidi yang tadi beliau menyempatkan yang posisinya dari Wonosobo, alhamdulillah. Kemudian jajaran pengurus-harian Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pagelaran, alhamdulillah di sini baik wakil ketua, sekretaris, bendahara, caandingan ada, alhamdulillah. Kemudian tidak lupa kepada pimpinan ranting se-Kecamatan Pagelaran, alhamdulillah juga ada dari Suaro, Berokan, kemudian Karangsuko, Pagelaran, Banjarjo, Kademangan tadi izin beliau punya jamaah sholawatan dewi. Alhamdulillah, semoga tetap masih istiqomah berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Kemudian ranting Cilebret, alhamdulillah sahabat agung juga, dan Sidoarjo WA kami siap. Nah, siap lagi apa ya? Belum datang. Siapnya itu siap itu ya tidak tanya. Siapa alhamdulillah. Kemudian Raden Banjarjo, alhamdulillah sahabat Hodin. Kemudian Satparkel se-Kecamatan Pagelaran yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, juga Denwatsan juga. Kemudian baik sahabat-sahabatku semuanya. Oh, rekan Ibnu, ya Allah, kalian selamat datang, terima kasih atas kehadirannya sahabat Ibnu, rekan-rekan Ibnu. Selamat. Nanti ketua sih ketua. Loh, ketua itu masuk. Kudu baik-baik sama cacatnya itu baik-baik. Baik-baik kan di sana. Iya, baik. Enggak kenal mana sih pancet tak sopi. Alhamdulillah. Lazisnu belum datang ya. Alhamdulillah, FWC ini terselamatkan oleh Bapak Mas Budi. Alhamdulillah. Enggak, Pak Ketua. Kudu masuk. Ketua. Makan oleh kenalan. Beri sambutan dari kati pelantikan mar. Yang penting semuanya sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang kami cintai dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua pada malam ini bisa berkumpul di musola Darussalam ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku semuanya, izinkan kami mewakili PAJ Ansor Kecamatan Pagelaran yang pertama mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pimpinan ranting Kanigoro sahabat Mahmudi beserta anggotanya yang sudah menyiapkan rutinitas MDS RA ini, baik pemasangan umbul-umbul dan sebagainya. Alhamdulillah menunjukkan bahwa ranting Kanigoro ini sudah mulai aktivitasnya, pergerakannya sudah mulai tampak. Alhamdulillah. Siap. Nah, siap. Saya kalau ingat candi itu waktu katanya Pak Sekjen, fotonya nggak ditampil no. Baik fotonya candi minta ditampilkan, fotonya aku. Selamat. Yo Pak Sekjen. Gak dikirim fotonya. Aduh. Yani. Keliru. Ngapun tendang. Betul deh. Kemudian yang selanjutnya kami mewakili PAJ GP Ansor Kecamatan Pagelaran, mohon maaf baik secara pribadi ataupun selaku yang diberikan amanah ini, bila mana dalam menjalankan amanah ini yang jelas kami kurang maksimal, banyak kekurangan dan sebagainya. Kami mohon maaf kepada sahabat-sahabatku semuanya. Yang jelas kami akan tetap berupaya semaksimal mungkin di amanah yang kami dapat ini, supaya kami bisa meninggalkan jejak-jejak yang bagus. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku semuanya yang kami banggakan, yang kami mau sampaikan yaitu tentang persiapan akreditasi, yaitu di tingkat ranting. Kami sudah dapat instruksi dari PJ itu, alhamdulillah kita dikasih waktu mulai tanggal 22 Juli sampai 15 Agustus itu semua ranting wajib menyiapkan borang itu ya administrasi lah, bukti-bukti bahwa ranting itu aktif, ranting itu melakukan kegiatan. Misalkan ada satpolkernya itu dibuatkan SK, kemudian ada MDS di tingkat ranting, ada SK, kemudian ada dokumentasi kegiatan dibuktikan dengan daftar agen dan sebagainya. Kemudian ada kaderisasi, alhamdulillah kemarin masing-masing ranting itu sudah mendelegasikan anggotanya untuk mengikuti PKB dan DSN. Itu menjadi nilai untuk ranting. Kemudian sampai 15 kita dikasih waktu untuk mengupload itu. Kemudian tanggal 10 Agustus sampai 25 nanti akan muncul nilai akreditasi masing-masing ranting, sehingga misalkan ingin mendapatkan nilai A, otomatis ya anggotanya harus banyak, kemudian harus sudah mengikuti PKD dan Diklatsa, kemudian dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang sudah ada. Kemudian yang misalkan nanti mau mendapatkan B dan C, ya itu nanti bisa dilengkapi. Pada intinya sahabat-sahabatku semuanya, terkait akreditasi ini memang kita sifatnya sosial keagamaan,
Tetapi karena ini organisasi ini memang tingkat nasional dan sebagainya, kita dituntut belajar untuk administrasi. Bukannya kita itu tidak ikhlas, musuh kegiatan keagamaannya di dokumentasi, dilaporkan dan sebagainya. Lalu karena duit misalkan. Tetapi ini adalah bentuk latihan kita. Bagaimana kegiatan-kegiatan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Bentuk dan kewajiban kita selaku kader Ansor dan Bansor itu, sehingga semuanya ada bukti dan dokumentasi. Itu sebagai bentuk bahwa ranting ataupun PAC itu di Kecamatan Pagelaran itu aktif, sehingga gerakannya ada. Itu oleh karena itu mohon pimpinan ranting disiapkan itu semuanya. Kalau memang perlu kerjasama ya monggo. Yang jelas PAC menyiapkan kalender siap, kertasnya siap, dan kalau memang mau monggo kita akan bersama-sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena bagaimanapun juga akreditasi ini wajib kita lakukan setiap setahun sekali. Itu yang menjadi perhatian untuk pimpinan ranting dan anggota. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabatku semuanya, ada info juga yang mau ikut Diklatsus Basada Bagana Balantas ya Pak Nasir. Itu saya dapat laporan di Kecamatan Pagelaran itu ada yang mau ikut, insya Allah sejumlah 4 sementara. Karena di situ ada biaya masing-masing peserta itu 350 kalau tidak salah, sehingga mungkin sementara itu waktu kami ditanyakan iki ono sumbangan kok gak teko PAC support, saya supportan langsung menjawab ono 1.000 saya gitu. Mudah-mudahan nanti ya bisa bertambah lah, karena kami memahami. Sing penting membawa nama baik PAC Gibasol Kecamatan Pagelaran. Masalah itu nanti ya kita ngomong sampai petinggi-petinggi ini lah. Kemudian yang selanjutnya apa ini terkait ujung tombak, sahabat-sahabat. Ujung tombak sebagai bukti kita itu melaksanakan gerakan. Gerakan itu kuncinya cuma satu, baik untuk kelengkapan akreditasi dan sebagainya. Kuncinya itu yaitu hidupkan, laksanakan NDS tingkat ranting. Sudah itu. Ketika ranting sudah melaksanakan dan rutinitas istiqomah, kemudian anggotanya setiap bulan bertambah dan bertambah, itu mengenai semua, baik kaderisasi keansuaran ada, baik kaderisasi kebansaran juga ada. Kuncinya di situ. Kalau ranting sudah melaksanakan MDS saja tingkat ranting, itu sama sudah mengumpulkan kewajiban sampean, sama sudah melaksanakan yang namanya gerakan. GP itu gerakan. Kalau ada pimpinan ranting gak gerak belas, biasanya dosa. Sama bertanggungjawabkan. Jangan mengharapkan diakui menjadi santrinya harus asal kalau seperti itu. Saya di sini ketika kasih amanah, mau tidak mau saya harus optimal. Supaya misalkan saya tidak melakukan apa-apa, saya sudah sampaikan ke sahabat-sahabat, aku mendingan tidak jadi ketua. Seperti itu saja. Artinya, lainnya aku jadi ketua, kayak ketua toh. Saya mendingan tidak menjadi ketua. Buat apa? Dia mau dosa-dosa. Oleh karena itu semua, khususnya pimpinan, ranting dan sahabat-sahabat itu semuanya yang mempunyai posisi apapun di situ, sama posisinya itu, yaitu hanya ingin mendapatkan dan diakui sebagai santrinya Habibus Syekh Hasyim Hasan. Itu saja. Ketua kalau tunjangannya kalau ya, jadi tidak ada yang lain. Kita sebetulnya jadi ketua, anggota semua sama saja. Ya, asalkan kemenangan, asalkan amanah itu dijalankan dengan kemenangan. Kemudian sahabat-sahabatku semuanya, yang selanjutnya kita sudah melaksanakan rapat kerja anak cabang, tepatnya di tanggal 6 Oktober 2024. Insya Allah kita dalam waktu dekat ini, mungkin Agustus,
akan melaksanakan rapat kerja anak cabang yang kedua. Mohon doanya, mohon dukungannya, sehingga monggo nanti ini semua datang, kemudian kita mengagendakan program kita selama 1 tahun ke depan. Kita bahas di situ. Kalau misalkan mau kegiatan bakti sosial dan sebagainya, mau mengadakan santunan dan sebagainya, kita bahas pada waktu rapat kerja anak cabang yang kedua. Sehingga semuanya itu perlu perencanaan, nggak ujuk-ujuk langsung ngomong, tiba-tiba ada dan sebagainya. Tidak. Organisasi itu belajar merencana dulu. Sehingga hari pertama ini insya Allah bulan Agustus PAC yang jelas akan mengundang sahabat-sahabatku semuanya akan mengadakan rapat kerja anak cabang yang kedua. Maksudnya kedua itu jabatan kami itu masuk ke 2 tahun. Saya ingin nanti drumline dihidupkan. Saya ingin lagi orkes religi dihidupkan. Sehingga ketika waktu MDS tingkat PAC ini tampillah jika benar-benar saya TNI ya tampil suara. Itu yang kita inginkan. Kemudian kita ingin fokus kepada badan usaha milik Ansor, sehingga kita itu duwe harga diri lah tidak. Alhamdulillah kami waktu kemarin itu kita melaksanakan PKB dan Diklatsak, kita itu konsumsi habis 6.500.000 sampai 7 juta. Itu alhamdulillah. Yang sebelumnya itu kita melaksanakan pakaian muslimah. Pinginannya kita ada dewe, Pak. Meskipun panitia yang lumayan membantu, sehingga alhamdulillah kita dengan seperti itu kita sudah mulai mandiri lah. Bisa kulino ini. Nah, oleh karena itu nanti di tahun kedua ini monggo kita fokus ke badan usaha milik Ansor. Apa? Kita punya kosa. Alhamdulillah sahabat pemuda itu selaku koordinator bank sampah, bagaimana sampai belum lalu, kalau saya disewa lalu setiap bulan 300 kan mau doa saya yang penting pemasukan, ya masuk aja dadaku, ya wes lah masuk. Kita punya tiktok, intinya monggo, nanti kita bersama-sama supaya Ansor ini semakin mandiri lah, kemudian ada apa-apa kita bisa mengatasinya tanpa untuk dididik dan sumbangan. Kemudian pengennya kepala desa dikasih nyumbang. Ya alhamdulillah kepala desa nyumbang banyak alhamdulillah titik lah. Yang lainnya itu ya tidak paham kami. Tapi alhamdulillah dari momen seperti itu kita sudah mulai. Oh ternyata mampu sih kita dengan keadaan tidak punya kas, ketika kita SPJ-an entek yo kurang lebih 15 juta, kita ya buktinya sudah selesai, tak minus dan sebagainya. Mungkin itu sahabat-sahabatku semuanya, dan yang kami banggakan tetap kompak, semangat. Kita niatkan, katanya koordinator MDS tadi itu, kita niatkan silaturahmi. Semoga kita mendapatkan barokah. Salah satunya usia kita dipanjangkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, semoga sahabat-sahabatku semuanya diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah, sehingga kita khidmat itu stabil. Jadi wongku harus dikandani. Lewes pawon lewes belum, baru kita gunakan waktu kita untuk khidmat Nahdlatul Ulama. Selama pawonku belum, tak usah. Saya ke sahabat-sahabat nanti aku nggak teko, kau gak oke sip, nah gitu kan. Sampai aku nggak teko nanti, aku pas mencoba. Saya mesti ketika alasan tidak datang, tetapi alasannya aku kerja dan sebagainya, saya itu akan angkat tangan. Tetapi ini yang menjadikan organisasi paling tidak ketika ketua itu berhalangan datang. Mesin organisasi kan dia punya wakil, punya anggota, setidaknya bisa mewakilkan, diwakili oleh anggota itu. Prinsipnya sahabat, lek pawon wis kebul, ayo kita gunakan waktu kita itu untuk bersih NU. Insya Allah jelas sahabat, jelas kita harapkan itu jelas. Oleh barokah silaturahmi, oleh barokah khidmatan Nahdlatul Ulama, jelas kita itu. Gak semu itu mungkin yang dapat kami sampaikan.
saya ingin di sisa waktu jabatan kami ini ingin husnul khotimah bahasanya. Sehingga aku kata di ketua itu kami catatan yang negatif kok. Sehingga yang kami terangkan 1 tahun yang lalu itu MGS kita penting tolong dijalankan. Tahun kedua kita fokus ke ekonomi. Tahun ketiga ya, terus anggota yang ono kita punya program aman guys. Itu sahabat-sahabat, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada salah ucap dan sikap dari kami mohon maaf kepada sahabat-sahabatku semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat ketua GP Ansor Kecamatan Pagelaran. Semoga arahan dan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk yang selanjutnya yaitu mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Masudi dari Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Pagelaran. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa amma ba'du. Para alim, para ulama, nahdiyin, nahdiyat, para alim, para ulama, para sahabat Ansor, lebih khusus kepada pembina yang di sebelah kanan kami, yaitu saudara Ustadz Masidi yang tak capek-capeknya terus mendampingi adik-adik kita, sahabat-sahabat Ansor. Yang saya hormati Ketua PAJ Ansor, sahabat Muhammad Abdul Rafiq yang selalu setia mendampingi setiap acara Jailul Ansor, dan juga sahabat Ansor, lebih khusus Ketua Ranting Bapak Mahmudi dan segenap yang hadir, semua yang hadir pada malam ini yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon maaf, sebetulnya teman-teman sahabat para pengurus MBC tadi mau hadir ke sini, cuma sampai saat ini belum selesai beberapa pembahasan yang harus diselesaikan di kantor MBC. Insya Allah menyusul kalau sempat. Ini salam dari teman-teman para kiai-kiai yang tidak bisa hadir, dan insya Allah hadir. Yang saya hormati kepada Ketua Takmir Musola NU ya, walaupun tidak ada buku NU-nya ya jelas NU. Disitulah perbedaan musola NU dan musola Wahabi. Jadi musola NU itu sampai jam 12. Kalau musola Wahabi jam segini sudah ditutup dan sudah mati lampunya. Bisa dicek ya, mana-mana musola Wahabi itu sudah ditutup jam segini. Alhamdulillah para sahabat-sahabat Ansor, khususnya PAJ Ansor Pagelaran yang selalu eksis dalam menjalankan tugasnya, yang saya amati secara tidak langsung cukup baik, berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh Ketua PAJ Ansor. Memang dalam organisasi ini tidak semudah membalik telapak tangan, butuh ketelatenan, butuh keteladanan, butuh ketauladanan, butuh adab, butuh akhlak, butuh apalagi butuh kesosial juga. Yang saya lihat Ansor Pagelaran ini untuk malam inilah luar biasa, selalu aktif baik di medsos juga,
perlu hal seperti ini perlu dipertahankan sebagai organisasi dari yang dilahirkan oleh NU. Tapi kita pentingnya lagi kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho para masyayikh asis Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu sebuah organisasi, karena ini kultur jadi agak singkat. Kalau kulkas sangat singkat dan lekas. Kalau kultum 7 menit. Salah satu organisasi yang didirikan oleh para ulama dan nantinya akan menghasilkan sebuah pertahanan benteng Ahlussunnah wal Jamaah yang didirikan pada tahun 1926 31 Januari atau 16 Rajab 1344. Betul. Betul Bang Sob. Takut apa Bang Sob? Ngetes. Betul ya. 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1920. Makanya ketika ada majelis tahun 6 likur lahiri bukan gitu. Nah itu malah yang mengingati sebelah kita. Terus Ansor itu merupakan anak yang dilahirkan oleh NU atau Bandung yang sangat singkat. Dari tahun 1926 Ansor dilahirkan pada tanggal 24 April 1934 atau 10 Muharram. Jadi kita mestinya hari ini bagian daripada hartah kalau terhitung dari bulan Hijriah. Tapi tidak ada tumpengnya ini. Oh sudah kemarin. Cukup repot ya. Itulah Ansor. Jadi Ansor itu merupakan organisasi yang pertama dilahirkan oleh NU, bukan muslimat. Tapi luar biasa muslimat mengayomi anaknya yang lebih tua. Karena mungkin dulunya para ulama itu sudah meyakini bahwa istri-istri para ulama itu sudah muslimat secara otomatis. Bukan terorganisir tapi secara otomatis punya anak pertama namanya Ansor. Selisih berapa tahun itu? Dari 26 lahir 34 tahun 1934. Selisih 8 tahun. Artinya kalau Ansor tidak mampu mengayomi dan tidak taat pada NWC, ini perlu dipertanyakan ke Ansor. Mahbual Ansor, Ainal Mafar. Perlu dipertanyakan karena anak paling tua. Tapi memang anak itu bermacam-macam. Ada anak yang soleh, ada anak yang soleh, yang toleh, ada anak yang kadang-kadang menggoda pada bapak. Itu biasa. Itu biasa. Alhamdulillah dengan yang selalu dibimbing oleh penasehatnya, saudara Siti selalu memberi bimbingan kepada Ansor. Alhamdulillah Ansor PAC Pagelaran berjalan sesuai SOP NWC. Barusan saya pamitan kepada Ketua ROIS, saya izin dulu untuk keluar lebih dulu karena tadi saya masih membacakan hasil rapat triwulan NWC ROIS Suriah. Setelah membaca saya izin untuk hadir ke Region Ansor. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan mendampingi anak tertua itu. Anak tertua ini biasanya ya macam-macam. Kadang dapat warisan banyak, kadang tidak dapat warisan. Akhirnya saya diizini, tidak apa-apa sampai rakaat 2, insya Allah saya mengusul, tolong sampaikan kepada teman-teman
teman-teman tolong istiqomah. Istiqomah. Maka saya pribadi kalau dihubungi Pak Lukman langsung berangkat. Tanpa undangan saya berangkat. Tapi kalau tidak diundang saya tidak hadir. Baik ada apa-apanya atau apalagi tidak ada apa-apanya. Itulah namanya Ansor. Perlu juga kami sampaikan di NWJNU Pegelaran, ya, karena ini saya hadir sebagai NWJ tadi, maka perlu menyampaikan beberapa program-program yang ada di NWJNU Pegelaran. Seperti tadi, tiap malam Kamis itu ada istighosah. Istighosah pertama sholat taubat, sholat hajat, baru istighosah. Oh ya, tadi istighosah. Oh, ini sesuai hasil sesuai yang disampaikan oleh Gus Mahfud, maka dimulai dengan istighosah. Istighosah karena ciri khas orang NU itu ada di istighosah. Kita ada di tahlil, ada di yasinan, ada di tibaan, ada di sombongan. Ya, kalau tidak ada sombongan bukan NU. Tidak tahu nanti ini ada sombongan. Aman. Akhirnya saya izin kembali, oke Ustaz, tolong sampaikan ada teman-teman sahabat Ansor kalau ada kegiatan ya saling menghadiri di NWJNU, ada juga hotmil Quran. Kalau malam Ahad, kalau malam Kamis itu istighosah diawali dengan sholat taubat, sholat hajat. Insya Allah itu manfaat karena setiap doa diawali, setiap istighosah itu diawali dengan Fatihah kepada teman-teman Ansor. Saya kadang pesan juga ke Kiai, tolong Ansor itu Fatihai, tolong muslimat di Fatihai, tolong Fatahiyat di Fatihai, tolong Ansor di Fatihai, tolong Ibnu di Fatihai, supaya hatinya apa ya? Karena kalau di Fatihah itu siapapun orangnya, apalagi organisasi Islam, siapapun orangnya, kalau di Fatihah insya Allah akan sukses. Saya pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh ajudan pribadi Gus Dur. Saya tanya, Gus Dur itu kenapa kok lincah ini? Karena waktu itu saya, maaf ini cerita ya, saya Kiai Zabur, Kiai Bakri, Gus Fauzan kalau tidak salah, itu Kiai Syihab di dalam satu kamar itu bincang-bincang. Saya tanya kenapa Gus Dur itu bincangnya luar biasa dan sulit diprediksi walaupun kenyataan pasti ada. Ternyata Gus Dur itu kan juga salah satu tokoh yang luar biasa dan juga sulit ditebak, artinya ilmunya sangat luar biasa. Apa rahasianya? Apa jawabannya? Setelah saya tanya, beliau itu tidak pernah lupa baca Fatihah kepada Abu Nawas. Itu perlu. Jadi Fatihahnya ke Abu Nawas. Masuk akal. Ada inti Fatihah itu, makanya kita selaku orang NU, sebagai orang NU percaya ruhul Fatihah. Ruhul Fatihah itu bahwa Fatihah itu akan sampai dan akan mengena. Jadi istilahnya dalam ilmu ahli ibadah itu, ketika kita saat maju langitnya sampai akan maju tegel. Maju langit itu kan jam 2 ke atas jam 3 bangun, itu maju langit kita istikharah, sholat hajat, Fatihah semua. Saya itu juga gitu mengikuti itu, bagaimana teman-teman di MBC walaupun kadang ya ada selentingan itu hal yang biasa. Cuma pada intinya bagaimana program-program itu berjalan itu tidak lepas dari ruhul Fatihah. Fatihah ya cerita. Pak Mas ini juga belum di Fatihah, mana tak ambil mana. Perlu di Fatihah dari bawah juga Fatihah dari Pak Mas ini mana tambah kompak.
saling mengisi. Fatihah itu penting. Itu rahasianya Gus Dur di situ. Jadi membaca Fatihah, siapapun panjenengan yang dituju, insya Allah akan sam'an wa ta'atan. Apalagi dalam Fatihahnya ketika kita baca Fatihah, banyak membaca sholat, baca dalam kondisi suci. Para hadirin yang saya hormati, nahdiyat rahimahullah, panjenengan selaku warga NU selalu memberikan ide-ide positif, ide-ide kreatif, ide-ide kepada keluarga, kepada sesama, kepada tetangga. Apalagi pada akhir-akhir ini ya, pada akhir-akhir ini banyak ulama yang lagi menjadi viral masalah. So itu hal biasa, karena hukum baru yang dipraktekkan oleh para ulama itu pasti ada yang kontradiksi, ada yang pro dan kontra. Itu hal yang biasa. Akan tetapi bagaimana Ansor itu mewarnai hal-hal di masyarakat, mampu mewarnai ibadah, mampu mewarnai kegiatan-kegiatan yang nuansanya pasti tetap dipertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhahibil arba. Artinya jangan sampai keluar dari hukum-hukum yang telah disepakati oleh umat imam yang itu. Imam Syafi'i, lebih-lebih kita selaku warga NU, kita mayoritas mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manfaat ikut NU itu sudah banyak sekali. Dari anak, dari nenek moyang kita sudah manfaat. Baik manfaat secara pribadi, manfaat secara masyarakat, manfaat secara tetangga. Itu manfaat daripada mengikuti organisasi NU. Hal yang sangat vital ketika tahun 1924 itu, ketika Abdul Aziz bin Saud memutuskan karena kemenangan sahabat Raja Abdul Aziz bin Saud pada saat itu tahun 1924, setelah memenangkan peperangan dengan Raja Said Husain. Ya, pertama di Mekah, Madinah itu khususnya Jazirah Arab itu kan rajanya Sayyid Said Husain. Itu Sunni. Pada tahun 1924 ketika khilafah khalifah dibubarkan di Turki, maka terjadilah gejolak besar seluruh dunia. Terjadi juga peperangan di Jazirah Arab. Raja Abdul Aziz memenangkan peperangan dengan Raja Said Husain. Padahal Said Husain itu adalah Sunni, sedangkan Abdul Aziz bin Saud itu merupakan Raja Wahabi. Apa program pertama Raja Abdul Aziz bin Saud itu? Di antaranya satu, akan menggusur makam-makam para sahabat, akan menggusur makam-makam Nabi. Bahkan kedepannya pada saat itu orang Islam yang bukan ahlu sunnah, yang bukan Wahabi, maka akan dilarang untuk hadir untuk naik haji ke Masjidil Haram. Akan tetapi dengan kegigihan para ulama-ulama pada saat itu, khususnya Kiai Abdul Wahab, maka langsung menemui raja untuk memberi izin seluruh umat Islam diperbolehkan naik haji. Itu yang sangat vital organisasi kita itu. Artinya ulama kita yang terdahulu memperjuangkan seluruh umat Islam diusahakan boleh melakukan ibadah haji walaupun bukan Wahabi. Seandainya tidak ada kiai-kiai NU pada saat itu, walaupun pada saat itu belum terbentuk organisasi NU, karena NU dibentuk pada tahun 1926, sedangkan terjadi pelarangan itu pada tahun 1924, maka apalagi orang Indonesia tidak mungkin mampu, tidak mungkin bisa melakukan ibadah haji karena akan dilarang oleh Abdul Aziz bin Saud. Disitulah manfaat. Maka kita mempertahankan NU, mempertahankan organisasi NU sama halnya dengan mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. 10 menit lebih. Masih 10 menit.
Los lebih kami los Pak. Tambah biaya. Hadirin yang saya hormati, karena dari teman-teman MBC sudah hadir semua, mungkin sambutan saya kalau terlalu lama nanti tidak enak juga, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Ranting Pak Ustadz Mahfi, Pak Kultum, Pak Mulki, Pak Kultum, intinya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang baik dari saya. Kami atas nama pribadi dan mewakili MBCNU terima kasih atas kekompakannya, dan insya Allah kalau MBC diundang, kalau tidak ada udur insya Allah hadir. Malam ini dari Nasis hadir, dari Iswa hadir, insya Allah yang lain juga menyusul. Oh, tanda tangan dia. Belum datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Masudi atas apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi semangat kita dalam beransur. Hadirin yang kami hormati, untuk acara yang selanjutnya yakni untuk acara selanjutnya yakni penutup beserta doa. Namun sebelum acara ditutup, kami selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila ada kesalahan kekhilafan, kami selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan aku terlambat. Ya betul apa? Los. Oke, ini saya acara istiqosah. Tapi ada sesuatu sih. Tempat ulet. Kantor biasanya kan lambat ya, tapi kalau pakai kontrol semua ya. Moga-moga setelah yang masakan manfaat. Khususnya dari generasi muda, semoga acara seperti ini terus berjalan dengan lancar. Pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai yang sesepuh, alhamdulillah kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, bulan akan seperti kegiatan sholawatan, timbangan dan sebagainya. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan ma'unah pertolongan sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala muslimin wa afina wal muslimin sallitina ad-dunyana wa ahlana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Nas'aluka as-salamata wal-afiyata wal-mu'afata ad-daimata fid din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma ij'al jami'ana jam'ahuna wa maqbula wa ardiyah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah bismillahil Fatihah.